Halo semua, Selamat datang di podcast Onaku obrolan anak hukum. episode 4. Wah, akhirnya nih Zira, kita kembali lagi nih jadi host podcast Onakum, Yap, Zir. bener banget. Kita kembali lagi nih. Tapi kayaknya kita harus kenalan lagi deh, C. Pasti pada lupa nih sama Wadaw, kita. cepet banget lupainnya ya. Gak kayak lupain mantan, lama lupainnya. Aduh, jangan dilupakan. Tapi diikhlasin aja, C. Biarin aja dia pergi. Iya aja. bener, kan pernah bahagia sama-sama nih ceritanya ya kan. Asik. Waduh, berat banget ya pembahasannya. Tapi langsung aja nih, kenalin di sini ada aku Chelsea dari bidang Infocom. Dan aku Zira dari bidang Infocom. Di sini kami bakal nemenin kalian dengan suara-suara indah kami nih dari awal sampai akhir podcast ini. Asik. Suaranya aja indah, apalagi orangnya kan. Benar sekali. Percaya diri kita sangat tinggi ya. Iya ya bun. BTW nih, di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu topik yang lagi hangat-hangatnya nih, C. Sebener banget, ini topik lagi seru-serunya kita bahas, yaitu lebih dekat dengan rancangan undang-undang minuman beralkohol. Yoi, jadi dengan kita bahas di podcast ini, kita bisa lebih deket, lebih kenal, lebih tahu, lebih paham nih dengan topik ini. Jangan taunya itu tentang doi aja, ya nggak, Iya, C? kayaknya si Zira lagi ngomongin diri sendiri. Pintar kamu ya. Tapi nih pastinya ya, kita bakal bahas topik ini dengan narasumber yang pastinya bakal keren dan kece banget dong. Yaps, benar sekali. Nah, kita membahas dengan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau juga pernah menjabat menjadi Ketua KPS FH-USU tahun 2018 hingga 2019. Dan pastinya juga beliau pernah menjadi MT Delegasi Anti Money Laundering yang kelima. Beliau juga pernah mengikuti delegasi Sudarto pada tahun 2017 dan juga merupakan Advocates Assistant in L. Jones SH & Partners. Siapa lagi kalau bukan Abang Darenhat Siahaan SH? Wah, keren banget nih, ada Abang Darenhat. Kalau gitu langsung aja nih, kita sambut hangat narasumber kita. Halo Bang Renhat. Halo, apa kabar kawan-kawan, sehat? Sehat Bang. Sehat ya, semoga sehat semua ya. Iya Bang. Ya, Amin. nah kalau gitu langsung aja nih Bang, mari kita bahas nih topik kita yang hari ini nih, yaitu adalah tentang lebih dekat dengan rancangan undang-undang minuman beralkohol. Kalau gitu langsung aja Bang Renhat, waktu dan Yo. tempat dipersilahkan Abang Dan. Oke, terima kasih untuk Chelsea sama Jira. Sesuai dengan tema yang diberikan untuk podcast kita yang terakhir ini ya, podcast yang terakhir ya. Iya, Iya Bang. Oke, podcast kita yang terakhir ini lebih Di dekat kepengurusan dengan tahun ini Bang. di pengurusan tahun ini, siap. Di pengurusan tahun ini lebih dekat dengan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Oke, kalau misalnya kita mau bahas ini mengenai rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, yang pertama harus kita pertanyakan apa sih peran pentingnya atau apa sih sebenarnya fungsinya dikeluarkan RUU ini di tahun ini di masa pandemi. Nah, jadi kita harus memikirkan dulu sebenarnya apa alasan pemerintah menerbitkan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Nah, ternyata setelah kita lihat, kita baca RUU-nya, kita lihat naskah akademiknya, itu terdapat beberapa keanehan, aneh dan rancu gitu ya. Keanehan dan kerancuannya kira-kira seperti ini. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan dari penerbitan RUU larangan minuman beralkohol. Ketidakjelasannya di sini dia letaknya. Yang pertama, RUU ini fungsinya untuk melarang orang untuk minum alkohol atau mengatur tata cara peredaran alkohol. Karena di dalam pasal-pasalnya itu ada pengecualian untuk pengecualian bagi orang-orang yang minum alkohol itu di tempat-tempat tertentu. Itu padahal di pasal sebelumnya, di pasal 2 itu dibilang semua orang dilarang untuk meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C. Tapi kenapa harus ada pengecualian di pasal 8 ayat 2 RUU larangan minuman beralkohol? Kalau memang kita mau melihat dari asas keadilan, itu termasuk salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kenapa tidak dilarang aja semua gitu kan? Dilarang baik orang-orang yang minum di bar, orang-orang yang minum di tempat-tempat selain bar gitu kan. Dilarang aja karena judul dari undang-undang ini rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Tapi kalau misalnya tadi pengaturan mengenai tata cara pengedaran minuman beralkohol, oke, berarti bisalah diatur di mana aja dia bisa diminum. Rancuan yang kedua, dalam naskah akademiknya, pihak penyusun atau legislator lah kita bilang ya, hanya melakukan observasi di 3 daerah provinsi di Indonesia.
gitu kan, hanya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan satu lagi kalau tidak salah di Bali. Ini kan undang-undang atau rancangan undang-undang ini kan untuk berlaku secara nasional, dan setiap daerah itu mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Jadi bisa nggak cuma 3 daerah aja dipakai sebagai landasan untuk membuat RUU yang akan berlaku secara nasional? Ini satu hal isu yang menurutku sensitif gitu, karena ini mengangkut juga nanti dengan mata pencaharian orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari alkohol gitu kan, menjual alkohol gitu, atau menjual minuman-minuman yang mengandung alkohol, minuman-minuman yang mengandung alkohol. Jadi kalau memang mau gitu kan, konsisten dengan tujuannya, konsisten dengan judulnya gitu kan, saran bukan untuk menggurui legislator, tapi alangkah lebih baiknya gitu, sebelum rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, ditilik lagi lah, dianalisa kembali, diteliti kembali, apa sih sebenarnya pentingnya RUU ini nanti jika disahkan menjadi undang-undang, karena pasti ada nanti penolakan-penolakan, apalagi nanti kalau udah dibaca lagi pasal 8 ayat 2 kan. Ya, walaupun kita menganut asas fiksi hukum, ketika peraturan perundang-undangan itu diundangkan, setiap orang dianggap tahu, itu kan hanya tataran teori kan, tapi praktiknya kan nggak setiap orang langsung tahu, pasti ada yang bertanya-tanya. Jadi nanti fungsinya di situ adalah fungsi sosialisasi tuh, dan harus lebih dalam lagi lah penelitiannya biar jangan menimbulkan polemik bagi masyarakat tuh. Ya kira-kira gitu Cira sama Chelsea. Bener-bener lengkap dan jelas ya Zir. Aku sendiri juga jadi baru tahu nih beberapa hal dari pemaparan Bang Rehat ini. Iya bener banget nih. Jadi semakin kebuka gitu ya kan, bahwa ada aja gitu dampak tersendiri yang timbul yang terjadi akibat dari rancangan undang-undang minuman beralkohol. Ya, dan sungguh bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan pastinya. Nah, BTW nih Bang Rehat, kami udah siapin beberapa Q&A yang masuk dari via Google Form dan juga dari Instagram. Nah, mungkin bisa Abang bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan terkait topik ini. Ya, siap. Langsung aja. Yang pertama ada dari Nabila Marsiadita Maginting, Stambuk 2019. Pertanyaannya yaitu, mengapa RUU Minalkol ini diciptakan? Karena setahu saya Indonesia termasuk negara yang angka konsumsi paling sedikit di dunia. Kalau berbicara soal agama, yang melarang kan sudah ada ketentuannya dan wajib dilaksanakan bagi pengikutnya. Bagaimana dengan orang yang menganut agama yang tidak melarang minum alkohol? Dan biasanya minuman beralkohol itu dibuat sebagai salah satu acara di pesta adat, terutama masyarakat Batak. Dan dengan adanya larang RUU Minalkol ini, pastilah menurunkan pemasukan cukai dan pariwisata oleh turis. Saya bukan berada di pihak pro atau kontra pada RUU Minalkol ini, karena saya masih mempertanyakan apa manfaat dari terciptanya undang-undang ini. Gitu Bang. Oke, untuk Nabila itu seharusnya apa yang dibilang Nabila ini itu yang harusnya ada di naskah akademik, biar orang pun nggak bertanya-tanya, dan alur pikirannya juga kita ada sama di sini, apa manfaat diciptakannya RUU ini. Mungkin nanti kalau untuk saran-saran yang tadi, kita bisa membuatnya dalam rumusan atau secara kontekstual gitu ya, rumusan kontekstual terkait saran yang diperlukan dalam pembuatan RUU ini, RUU larangan minuman beralkohol, sebelum nanti disahkan menjadi undang-undang. Itu sih kira-kira untuk Nabila. Oke Bang, lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Sahat Alfredo Panjaitan, Stambuk 2019. Nah, pertanyaannya, menurut kakak dan rekan sekalian, apakah pengecualian pada pasal 8 ayat 2 huruf C dan E mengenai pengecualian terhadap wisatawan dan tempat-tempat berizin seperti restoran merupakan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat setempat dengan tradisi mereka masing-masing, dilarang untuk melestarikan tradisi meminum alkohol tradisional seperti tradisi meminum tuak dan lain-lain, sedangkan wisatawan dan mereka yang mampu datang ke restoran dan hotel mewah mendapat pengecualian. Kemudian pada pasal 3, bahwa larangan minum ini untuk menghindari timbulnya tindak pidana yang dilakukan peminum, sedangkan kriminal UI menjelaskan tingkat kejahatan yang muncul tertinggi tidak disebabkan oleh alkohol, melainkan rendahnya kesejahteraan serta kemiskinan yang melanda. Lalu, apakah rumusan pasal 3 sudah dianggap sesuai dengan konsep interdisipliner dalam merumuskan undang-undang? Oke, jadi pertanyaan salah Freddy ini yang pertama tadi kan mengenai keadilan gitu kan. Jadi sudah seharusnya, itulah tadi yang konsep yang harusnya kita sepakati dari awal, bahwasanya RUU ini harus konsisten gitu. RUU larangan minuman beralkohol. Kalau dibilang RUU larangan minuman beralkohol, orang pasti mengandai-andai berarti ini larangan khusus untuk orang-orang yang minuman beralkohol. Tapi ternyata dalam pengecualian itu nampak dia kalau ini tidak hanya RUU larangan gitu, tapi dia
pengaturan pengedaran. Ya otomatis kalau dari pandanganku, ya aku melihat ini tidak menyentuh asas keadilan gitu. Kenapa? Itu tadi, kita sederhana aja berpikir, kita sama-sama minum minuman beralkohol. Tapi kenapa kita harus mendapatkan perlakuan yang berbeda? Karena tempat. Satu yang diakui oleh pemerintah, mungkin ada pengaturan tertentu, ada pajak yang diberikan dari tempat-tempat itu kepada pemerintah, sehingga bisa diizinkan minum di situ. Kalau memang diatur mengenai pajaknya, atur mengenai penerimaan pemerintah dari pajak untuk minuman yang mengandung alkohol. Di tempat-tempat lain juga bisa dibuat gitu, saran gitu kan, biar seimbang. Jadi kan kalau masyarakat awam melihat kan, wah, apa bedanya emangnya aku meminum di sini dengan yang di sana. Kemudian mengenai pasal 3 mengenai interdisipliner. Nah, seharusnya untuk melihat interdisipliner ini kita lihat lagi nanti di naskah akademik. Kita lihat lagi apa-apa aja disiplin ilmu yang digunakan oleh legislator untuk menganalisis pentingnya RUU larangan minuman beralkohol ini dibuat atau diaplikasikan ke masyarakat. Ketika disahkan menjadi undang-undang, dia sudah siap. Dalam artian siap dalam dikritik, siap untuk dilaksanakan secara praktek, siap untuk diuji secara teori dan keilmuan. Nah, jadi kita bisa meminjam berbagai macam disiplin ilmu untuk menjelaskan pentingnya RUU larangan minuman beralkohol ini, baik secara sosiologis, baik dari segi kedokteran, baik dari segi psikologis. Nah, jadi itu interdisiplin ilmu yang bisa digunakan. Itu dia. Berarti Bang, dari situ bisa kita lihat bahwasannya RUU ini masih sangat rancu begitu. Masih sangat rancu dia dan kurang dalam penjelasannya. Oke, lalu pertanyaan terakhir dari via Google Form dari M. Sabagita Tarigan Sampok 2019. Iya. Pertanyaannya, pada pasal 5 RUU Minol dikatakan setiap orang yang mengonsumsi alkohol dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi yang saya ingin tanyakan secara spesifik, siapa-siapa sajakah mereka yang dapat dipidana, dan wisatawan yang dimaksud pada pasal 8 ayat 2 RUU ini, apakah wisatawan lokal atau mancanegara atau mungkin lokal dan mancanegara? Terima kasih, katanya. Oke, jadi setiap yang bisa dipidana itu orang-orang yang meminum minuman yang mengandung alkohol selain pasal 8 ayat 2. Jadi orang-orang yang meminum minuman beralkohol di tempat lain yang terdapat di dalam pasal 8 ayat 2 atau dalam acara-acara selain yang terdapat dalam pasal 8 ayat 2 itu bisa dipidana. Semua orang yang meminum minuman beralkohol tapi tidak memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 2 itu bisa dipidana. Nah, kalau mengenai wisatawan lokal atau mancanegara, ya kalau kita lihat wisatawan itu ya kembali lagi ke rumusan pasal 8 ayat 2-nya. Negara itu kalau dia meminum di tempat-tempat yang diperbolehkan, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia meminum minuman yang mengandung alkohol di tempat-tempat yang tidak ditentukan atau yang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan berarti tempat-tempat selain pasal 8 ayat 2. Kira-kira seperti itu. Baik Bang, wah lengkap sekali ya. Nah, ini kita langsung lanjut nih Bang ke pertanyaan dari Instagram. Ini ada banyak sekali pertanyaan, ramai sekali, tapi di sini langsung kita pilih beberapa pertanyaan yang sangat menarik nih. Pertanyaan pertama itu ada dari Albert Bintang __ nih Bang. Nah, pertanyaannya, kira-kira budaya minum tuak ada nggak di masyarakat Batak Bang? Oke. Jadi kalau untuk menjawab ini sebenarnya kan kita harus ada pijakan penelitiannya gitu kan. Kita nggak bisa menjawab hanya asumsi-asumsi. Jadi untuk menjawab ini aku ada mengutip pendapat para ahli. Kemudian pendapat para ahli ini kukaitkan nanti dengan penelitian dilakukan oleh dua peneliti lah. Satu dari University of Shizuoka orang Jepang, ya, Ikegami Shigehiro. Lagi dari orang lokal kita namanya Sukma Madia. Jadi orang ini melakukan penelitian di dua tempat yang berbeda. Oke, kita mulai pengertian kebudayaan dari dua ahli dulu ya. Satu bernama William Haviland, kedua Ki Hajar Dewantara. Oke, kalau dari William Haviland, kebudayaan itu seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara, buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam. Kalau kita hubungkan pendapat dua ahli ini, William Haviland dengan Ki Hajar Dewantara, dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikegami Shigehiro dari Universitas Shizuoka. Jadi Ikegami Shigehiro ini melakukan penelitian di desa Lintong di Huta. Dia mewawancarai tetua adat dan orang-orang di sekitar kampung itu. Jadi Ikegami Shigehiro itu memperoleh keterangan bahwa tua itu hanya digunakan pada saat upacara-upacara adat tertentu. Tapi berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Ikegami,
penggunaan tua untuk upacara adat tertentu sudah mengalami pergeseran atau sudah jarang dilakukan. Tapi fungsi dari tua itu lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan minum sehari-hari gitu. Karena itu dilakukan turun-temurun, berarti kalau kita hubungkan dengan pendapat William Haviland, berarti itu minum tua dipandang baik oleh masyarakat setempat. Baru kalau kita kaitkan dengan penelitian dari Sukma Mardia Panggabean, penelitiannya itu analisis konsumsi tua pada peminum tua di Desa Lumban, Siagian, Jae, Kecamatan Siatas Badita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tahun 2015. Tua itu sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat dan fungsinya itu sudah bergeser juga. Dia tidak digunakan atau jarang digunakan dalam upacara adat, tapi lebih ke fungsi minuman sehari-hari. Jadi dari penelitian itu ada diperoleh suatu kesimpulan oleh Mardia Panggabean ini, minum tua itu menjadi suatu kebiasaan minum sehari-hari yang dilakukan oleh warga Siagian Lumban Jae. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengertian kebudayaan dari William Haviland tadi, dia sesuai gitu kan. Kemudian kalau kita kaitkan juga ke pendapat Ki Hajar Dewantara, kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam. Penelitian dari Ikegami tadi, ya, orang minum tua karena lelah bekerja. Jadi malam tua itu digunakan sebagai minuman, ya istilahnya penyegar badan lah. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu norma yang dipandang layak oleh masyarakat. Jadilah dia budaya. Jadi berdasarkan atas pengertian kebudayaan dari William Haviland, Ki Hajar Dewantara, dan penelitian dua orang tadi, asumsi sementara, ini masih sementara ya, asumsi sementara kalau dari aku memandang tua itu adalah budaya orang Batak. Ya, oke, kembali. Oke Bang, wah berarti minum tuang ini benar-benar tidak bisa dipisahkan begitu ya Bang dari masyarakat Batak, karena udah jadi kebiasaan turun-menurun. Jadi kayak ya nggak mungkin lah ya kan Bang untuk dilepaskan begitu. Iya, gitu kira-kira. Oke Bang, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya yang pastinya mungkin pertanyaannya ini agak-agak mirip nih dari pertanyaan Google Form, yang itu adalah pertanyaan dari Instagram Palma_Arwa, yaitu Palma pasal ya. 8 yang memuat pengecualian tapi tetap ada ritual agama. Thanks. Gimana itu Bang? Pengecualian tapi tetap ada ritual agama. Kan? Nah, gini, kalau menjawab begini kan, ritual agama itu termasuk dalam pengecualian dan terdapat dalam pasal 8. Tuh. Jadi kalau menurutku pertanyaan dari Palma ini ya nggak ada masalah gitu. Ritual agama itu ada dalam pengecualian pasal 8 ayat 2. Nah, masalah yang menjadi masalah nanti yang harusnya kita pertanyakan bersama-sama, apa dasar legislator membuat atau merumuskan pengecualian meminum minuman beralkohol itu dalam ritual agama. Itu harusnya dalam naskah akademik itu lengkap, Bang. Dalam ritual agama apa saja digunakan atau dikonsumsi minuman mengandung alkohol, harusnya kan ada datanya, itu kan lengkap. Namun nggak lengkap, itu yang harus kita pertanyakan. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi semua, RUU ini terkesan terburu-buru, mumpung masih ada waktu sebelum dia disahkan menjadi undang-undang. Dan ini sudah masuk prolegnas gitu kan. Nggak ada salahnya pemerintah menarik untuk meneliti lagi, lebih dalam, menganalisis lagi. Ya kira-kira gitu. Chelsea sama Jira. Wah, menarik sekali nih pertanyaannya yang ternyata minuman beralkohol ini berdampak juga ya ke sosial hingga budaya dan lainnya. Yap, bener banget. Nah, kalau begitu terima kasih nih untuk Bang Reinhard yang sudah banyak sekali memberikan ilmu dan pandangannya yang pastinya terkait dengan topik yang menarik ini. Dan terima kasih juga nih untuk Abangda yang telah bersedia hadir untuk mengisi podcast kita atau acara podcast kita ini. Nah, mungkin dari Abangda Reinhard nih ada beberapa kata mungkin yang mau disampaikan gitu kepada pendengar podcast Onakum nih. Silakan Abangda. Oke, terima kasih untuk Chelsea sama Jira ya. Jadi pesannya ya singkat aja gitu kan. Yang pertama, mari membaca. Yang kedua, mari kita menganalisis. Yang ketiga, lakukan aksi gitu kan, entah secara tertulis ya kan maupun aksi di lapangan. Jadi selama kita jadi mahasiswa, gunakanlah kesempatan yang baik itu. Oke, terima kasih. Kembali. Wah, terima kasih Bang Reinhard. Siap. Karena kita sudah di penghujung podcast nih, jadi kita harus berpisah dan mengakhiri podcast kita di episode ini. Nah, for your information teman-teman, ini adalah podcast terakhir di kepengurusan tahun ini. Wah, gak terasa sekali gitu ya kan C. Dan pastinya di podcast terakhir kita ini ditutup oleh narasumber yang keren banget. Ini ada Bang Reinhard. Ya.
Kalau begitu langsung aja nih kita tutup nih ya podcast kita. Kalau begitu mohon maaf jika banyak sekali Ya, mohon maaf kekurangan ya, dan teman-teman. kata-kata yang mungkin gak mengenakan hati dalam podcast ini. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi untuk podcast Onakum kita ini. Dan buat teman-teman yang mau memberi tanggapan dan berdiskusi, bisa langsung memberikan komentar terkait topik ini, dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram KPS FAUSU dan juga YouTube KPS FAUSU. Oh, lu follow ya. Ya bener tuh, dengerin tuh kata Bang Rehat. Follow nih, jangan Follow ya. Jangan. Follow YouTube-nya, follow IG-nya, follow semua. Follow juga Instagram Bang Rehat. Iya, boleh Bang. Follow juga apanya? Moderatornya lah, Oh iya moderatornya. pasti Cici dong. sama Jangan Gira. lupa juga follow Instagram kami, Instagram narasumber kece kita hari ini. Kalau gitu nih, langsung aja nih. Terima kasih banyak telah mendengar podcast Onakum yang episode 4, yang semoga pastinya akan ada selanjutnya nih ya, insya Allah Amin. jika bisa dijalankan nantinya. Kalau begitu langsung aja, di sini ada aku Zira. Ada aku Chelsea. Aku Renhat. Pamit undur Pamit undur diri. Ciao, bye. Thank you. Bye. Bye-bye.